Pernah gak sih kamu merasa hidupmu lagi berat, tapi anehnya hatimu tetap tenang? Atau tiba-tiba kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya? Atau ada momen kamu diuji habis-habisan, tapi entah kenapa ada keyakinan kecil yang berbisik di hatimu. Tenang, ini semua pasti ada maksudnya. Apa kamu tahu? Bisa jadi semua itu adalah tanda Allah sedang bekerja dalam diam. Menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menyelamatkan kita dari hukuman yang lebih berat di akhirat nanti. Kadang kita pikir Allah diam saja. Padahal justru di dalam diam Allah sedang sibuk menyelamatkan kita dengan cara yang tidak kita mengerti. Hari ini aku mau cerita tentang 10 tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa-dosamu diam-diam, pelan-pelan, penuh cinta, tanpa kamu sadari. Tapi sebelum itu, ayo kita berhenti sebentar teman-teman. Ayo kita hadiahkan satu selawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang bersalawat sekali aja, Allah akan membalas dengan 10 rahmat untuknya. 10 kebaikan dicatat, 10 dosa dihapus, dan derajatnya ditinggikan. Masya Allah. Ketik di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan, kalau dari sini aja Allah sudah menghapus dosa kita, apalagi saat kita benar-benar memahami tanda-tanda cintanya yang lebih besar. Kamu merasakan ujian yang berat, tapi hatimu tidak membenci Allah. Ujian adalah cara Allah menyucikan dosa teman-teman, tapi yang lebih indah adalah saat hatimu tetap bisa bersabar, tidak menyalahkan Allah. Itulah tanda Allah membantumu menghapus dosa dengan cara yang penuh rahmat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Setiap tetes air mata kesabaran, setiap helaan napas ikhlas menghapus dosa lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu mulai mudah menangis saat berdoa. Pernah nggak tiba-tiba hati kamu terasa lunak? Dulu mungkin kamu berdoa sekedar formalitas, tapi sekarang tanpa dipaksa, air mata jatuh begitu saja. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena Allah sedang membersihkan hatimu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan disentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Menangis dalam doa adalah proses penghapusan dosa yang paling lembut. Kamu dijauhkan dari orang-orang yang membawamu pada maksiat. Tiba-tiba hubunganmu dengan orang-orang tertentu renggang, padahal kamu dulu merasa mereka adalah teman sejati. Tapi sekarang kamu mulai sendirian, lebih banyak waktu dengan Allah. Bersyukurlah, itu bukan kebetulan. Itu Allah sedang menjauhkanmu dari jalan dosa supaya kamu lebih bersih, teman-temanku. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Kesalahanmu terbongkar di dunia. Malu? Pasti, tapi ingat Allah lebih memilih membuka aibmu di dunia daripada membiarkan kamu disiksa karena itu di akhirat. Itu tandanya Allah sayang. Allah mau kamu bertaubat sebelum terlambat. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kamu tiba-tiba diingatkan tentang dosa yang sudah kamu lupakan. Pernah nggak tiba-tiba kamu keinginan dosa lama yang sudah bertahun-tahun kamu pungut dalam ingatan? Itu bukan sekadar memori, itu Allah sedang membangunmu, mengajakmu menangis dan bertaubat supaya catatan hitammu dihapus sebelum waktunya habis. Kamu merasa semua yang kamu kejar di dunia malah menjauh. Pernah merasa, kenapa ya? Padahal aku sudah berusaha, tapi kenapa tetap gagal? Mungkin karena Allah sedang menjauhkan dunia darimu, agar kamu tidak makin tenggelam dalam cinta dunia. Agar dosamu tidak bertambah parah, agar hatimu kembali kepadanya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan.
Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Allah memberimu rasa takut akan kematian. Kalau kamu mulai sering takut mati, kalau kamu mulai bertanya-tanya, apa aku sudah siap bertemu Allah, itu bukan pertanda buruk. Itu tanda Allah sedang mengingatkanmu teman-teman, memberi rasa takut itu sebagai bentuk kasih sayang, supaya kamu bertobat sebelum terlambat. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kamu mulai merasa nikmat dalam beribadah meski sedikit. Dulu, sholat terasa berat. Sekarang sholat terasa ringan, bahkan ada nikmat kecil yang sulit dijelaskan. Dulu, membaca Al-Quran terasa membosankan. Sekarang ada getaran yang membuatmu ingin terus membaca Al-Quran. Itu tanda hati kamu sedang dibersihkan, tanda dosa-dosamu dikikis sedikit demi sedikit dengan kenikmatan ibadah. Allah membuatmu sering beristighfar tanpa sebab. Tanpa sadar, lidahmu sering beristighfar, astaghfirullah, di tengah kesibukan, di tengah keramaian, di tengah pikiran-pikiran duniawi. Itu tanda hatimu hidup. Itu tanda Allah sedang mengilhamkan istighfar agar dosa-dosamu luruh satu persatu, teman-teman. Beruntunglah orang yang dalam catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kamu mulai merasa dunia ini sementara dan akhirat lebih penting. Saat kamu mulai melihat dunia ini sebagai tamu, saat kamu lebih memikirkan kematian dibandingkan kekayaan, saat kamu lebih memilih akhirat dibandingkan pujian manusia, itu tanda puncak, tanda Allah sudah menarik hatimu, menghapus dosamu, mempersiapkanmu untuk pulang dengan tenang. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la ayat 17. Sahabatku, kalau kamu merasa salah satu dari tanda-tanda ini terjadi padamu, jangan takut, jangan merasa Allah membencimu. Justru itulah bukti bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak akan pernah hilang, meski dunia ini hancur berkeping-keping. Teruslah bersabar, teruslah bertahan, teruslah berdoa. Karena setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan, setiap rasa takut adalah jalan menuju penghapusan dosa-dosamu yang paling rahasia. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kamu merasa sendiri. Allah sedang sibuk menghapus dosa-dosamu diam-diam, dengan cinta yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.